Halo Ibu, Halo Bu Siti, ya apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Siti. Ini kayaknya kalau saya lihat-lihat nih dalam beberapa hari ini kayaknya Bu Erda nggak semangat nih. Kenapa Bu? Benar nih Bu Siti, saya punya sedikit permasalahan di dalam kelas saya. Eh, apa boleh diceritakan Bu? Mungkin saja dengan perbincangan kita ini saya bisa bantu atau bagaimana? Begini Bu Siti, kan saya tahun ini memegang kelas 5. Jadi dalam 2 hari ini, saya menemukan bahwa ada anak saya yang duduk di kelas 5 tapi belum bisa membaca Bu Siti. Bahkan, saya perkenalkan huruf aja itu masih salah-salah, mengenal hurufnya Bu Siti. Iya Bu. Jadi ini kan kita bincang-bincang nih hari ini nih Bu. Itu harapan Ibu misalnya di akhir pembincangan kita ini, apa kira-kira yang Ibu harapkan gitu? Iya Bu Siti, saya berharap dengan, pembicaraan kita hari ini, nantinya saya bisa menemukan, solusi untuk pemecahan masalah saya Bu. Emangnya Bu, pernah Ibu dekatin atau kayak mana, mencari jalan keluar atau bagaimanalah supaya anak tersebut, ada perubahan gitu Bu? Karena masih di kelas baru Bu Siti ya, saya juga baru 2 hari dengan anak tersebut, jadi belum saya lakukan, upaya apapun. Yang baru ada saya mendekati si anak dan saya mencoba melaksanakan asesmen awal untuk anak tersebut dan saya menemukan bahwa anak tersebut, jangankan membaca, kalimat, membaca kata aja itu masih banyak salah-salahnya Bu Siti. Iya Ibu, waduh kasihan sekali Ibu ya. Ini Bu, kira-kira nih sebagai informasi lah Bu, nah nih apa biasanya, maksudnya rencana Ibu ke depannya untuk motivasi anak tersebut supaya anak tersebut bisa membaca lah Bu. Setidaknya kayak Ibu bilang tadi bisa mengenal hurufnya. Apa trik-trik Ibu misalnya yang Ibu harapkan idealnya bagaimana Ibu? Itu dia Bu Siti yang sangat membingungkan saya gitu ya. Eee, Harapan saya itu anak-anak naik kelas 5 itu saya sebagai guru kelas 5 kan tidak lagi mengajar membaca gitu kan, apalagi mengenal huruf. Ternyata di hari ini saya masih menemukan, ada anak saya yang masih belum, bisa membaca bahkan masih salah-salah mengenal huruf. Jadi, saya jadi pusing tuh apa yang harus saya lakukan gitu kan, sebagai guru kelas 5 yang mungkin 2 bulan lagi akan melaksanakan ANBK juga ya. Jadi kan nanti kan ANBK itu yang dinilai adalah literasinya gitu, pemahaman tingkat bacaannya, sedangkan anak saya masih ada yang belum bisa membaca. Jadi buat saya galau tuh, galau banget apa yang harus saya lakukan sama anak ini gitu. Iya. Jadi, mungkin ya saya pengen, eee sharing dulu dengan salah satu teman saya yang menjadi wali kelas, si anak ini sebelumnya yang berada di kelas 4. Saya ingin, mengetahui gitu, mengidentifikasi dulu masalah anak ini, kenapa dia bisa seperti itu. Mungkin itu langkah awal saya, Bu Siti. Iya, selama batas sekarang udah Ibu misalnya, Ibu cari tahu gitu, ada metode-metode apa yang bisa misalnya Ibu gunakan, untuk, membuat anak ini setidaknya bisa, walaupun tidak lancar, ada metode apa atau motivasi apa gitu. Kemudian, rencana apa, susunannya bagaimana yang Ibu ingin rencanakan biar anak itu sesuai dengan harapan Ibu, begitu Ibu? Iya, Bu Siti. Di sini saya nanti, pengennya anak ini bisa saya bimbing face to face bersama dia gitu, hanya berdua, saya menyempatkan waktu sebentar, minimal dalam 1 hari itu ada 30 menit waktu saya berdua dengan dia, untuk saya bisa membantu dia, membimbing dia, dalam hal membaca ini, Bu Siti. Namun kan
namanya, kita tuh guru kelas 5 pasti sibuknya luar biasa, karena kita Iya. harus mengampu 5 mapel pelajaran. Yang pastinya kan waktu luang kita itu kan, sempit Bu Siti gitu kan. Jadi di situ yang buat saya galau, saya harus seperti apa gitu Bu Siti. Iya. Iya, Bu, mungkin, Ibu butuh, teman atau butuh bantuan dari siapa, misalnya kira-kira yang Ibu bisa ajak kawan Ibu, dalam satu sekolah itu misalnya siapa gitu yang bisa membantu Ibu setidaknya, meringankan beban Ibu, jangan Ibu sendiri gitu. Ada enggak yang Ibu butuh bantuannya misalnya selain Ibu sendiri gitu? Nah, itu dia Bu Siti. Itu dia yang, dari tadi itu saya kepikiran terus gitu, kalau saya mau minta tolong untuk membimbing anak ini membaca ketika saya tidak sempat gitu, kira-kira siapa gitu yang harus saya minta tolong gitu. Di kepala saya itu yang, ter terpikirkan itu adalah, seorang, guru yang ada di perpustakaan gitu, yang penanggung jawab perpustakaan, Bu Idri gitu, yang terpikir, di kepala saya gitu. Tapi saya belum belum ngomong ke Bu Idrinya gitu, apakah beliau mau membantu saya untuk membimbing anak saya ini dalam, dalam, melancarkan membaca gitu, Bu Siti. Oh, iya, Bu. Tapi ini sudah bagus sekali nih ide-ide Ibu untuk mengajak kawan-kawan Ibu gitu ya. Terima kasih Bu Siti. Iya, saya salut tuh sama Ibu karena, kita tanpa kawan berkolaborasi gitu nggak bisa mungkin, Bu, ya kita selesaikan. Kira-kira ini, Bu, butuh berapa waktu Ibu menyelesaikan misalnya rencana Ibu ini dengan Ibu, yang kawan Ibu tadi itu misalnya? Ada trik lain misalnya untuk Ibu, ambil dengan kawan Ibu dan dalam waktu jangka berapa rencananya supaya dia bisa membaca gitu? Gitu Iya. Ibu. Iya Bu Siti, saya menargetkan itu untuk, saya nama ini adalah, sebuah kegiatan ataupun program percepatan membaca di kelas saya Bu Siti. Saya targetkan itu, 3 bulan di awal gitu, 3 bulan dari sekarang sampai bulan, 9 nanti, kemudian baru, saya evaluasi gitu, adakah perkembangan atau tidak Bu Siti. Iya, bagus tuh, Bu. Saya salut dengan Ibu, saya dukung, Bu, dengan Ibu. Kira-kira, Bu, apa komitmen Ibu sehingga rencana Ibu yang udah Ibu susun rapi itu sedemikian rupa, bagaimana itu misalnya komitmen Ibu terhadap rencana Ibu agar tujuan Ibu itu terlaksana dan tercapai dengan keinginan Ibu dan keinginan guru-guru semua, gitu. Gimana, Bu? Iya, Bu Siti. Namanya kita guru ya Bu Siti, dalam kita mau membuat sesuatu hal, karena memang di kelas saya itu kondisinya bukan hanya 1 orang anak yang tidak bisa membaca, tapi tadi saya berdasarkan hasil asesmen awal, itu saya menemukan ada 4 orang anak. Jadi saya punya keinginan untuk membuat, program percepatan membaca untuk 4 orang anak ini, yang nanti saya meminta bantu rekan kerja saya yaitu Bu Idri yang memang beliau punya waktu luang lebih banyak daripada saya, karena beliau penanggung jawab, perpustakaan. Yang namunnya, hal pertama yang harus saya lakukan supaya, program ini berjalan dan anak saya bisa berkembang seperti yang, diinginkan, tentunya saya harus, meminta izin dulu kepada kepala sekolah dalam, menjalankan hal ini. Tentunya kepala sekolah sebagai head manager sekolah, beliau harus tahu apa yang saya alami dan apa yang anak saya alami dan tindakan apa yang saya lakukan. Kemudian, saya sih, juga pengen, berkolaborasi dengan orang tua Bu Siti gitu kan, karena kalau hanya diajarkan di sekolah sedangkan di rumah tidak didukung, yang pastinya mungkin, fase awal yang saya tentukan tadi 3 bulan itu mungkin tidak bisa berhasil sesuai dengan keinginan yang kita inginkan gitu kan. Jadi, Iya. tentunya orang tua tidak terlepas, tanggung jawab terhadap anaknya gitu Bu Siti. Iya, bagus sekali, Bu. Saya selaku pribadi ini sangat mendukung nih, rencana-rencana Ibu yang luar biasa sehingga di sekolah Ibu nanti tidak ada yang nggak bisa membaca lagi. Makasih Bu Kira-kira Siti. kira-kira Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang hari ini, itu bagaimana? Alhamdulillah Bu Siti, alhamdulillah rasanya lega ya. Dari tadi saya tuh rasanya kayak mumet, kayak ada gunung yang sangat besar di pundak saya gitu.
aduh nggak lepas-lepas, kayak mau migrain gitu kepala ya, Bu Siti ya. Nah. Jadi saya, menemukan anak saya belum bisa membaca, apalagi udah kelas 5, sebentar lagi mau ANBK gitu ya. Kan kita juga harus apa ya, rasanya tuh kayak punya satu batu besar gitu ya, halangan di depan gitu ya. Karena kan, nanti kan peserta ANBK itu akan dipilih oleh kementerian secara acak, kalau keluar nama ini akan menjadi bumerang bagi saya gitu, sedangkan anak saya belum bisa membaca gitu, Bu Siti ya. Jadi ragu saya tadi harus buat apa gitu, harus ke mana gitu, saya harus berbicara dengan siapa gitu. Punya satu solusi di kepala saya, tapi saya nggak yakin, mau mau melaksanakan hal tersebut. Tapi setelah berbicara dengan Bu, Siti dan Bu Siti Iya, Bu. membuat saya lebih yakin, membuat saya percaya diri gitu ya. Insya Allah, komitmen awal saya besok akan ketemu dengan kepala sekolah, saya akan, laksanakan ini secepat mungkin. Baik Ibu, alhamdulillah Bu, saya merasa lega juga bisa meringankan beban Ibu, tapi motivasi dari saya sekali lagi Ibu, tetap semangat Ibu, saya dukung Ibu semua keputusan Ibu, karena demi kebaikan kita bersama Bu. Kira-kira ada hal lain Ibu yang perlu diceritakan? Sejauh ini tidak ada lagi Bu Siti, saya hanya punya satu beban tadi dan saya sudah berbagi dengan Bu Siti dan terima kasih Bu Siti telah menyempatkan waktunya terhadap saya, karena saya tahu Bu Siti sangat sibuk, apalagi sebagai seorang guru, juga menjabat sebagai seorang wakil kurikulum. Terima kasih banyak Bu Siti telah membantu saya. Baik Ibu, saya senang juga Bu mendengar cerita Ibu. Mudah-mudahan semua ini menjadi pencerahan dan tetap semangat Ibu. Sampai jumpa Bu di lain waktu. Mana tahu nanti saya juga ada masalah, kita bisa saling berkolaborasi dan saling berinteraksi untuk saling berbagi Bu. Ya, sampai di sini dulu Ibu. Ya, terima kasih Bu Siti. Iya, sama-sama Ibu. Bu Siti mau gantian? Boleh Ibu. Oke, kalau mau gantian berarti saya yang berperan sebagai coach, Bu Siti sebagai coach ya. Boleh Ibu. Baik, kita mulai. Boleh dari saya dulu atau Ibu dulu? Boleh Bu Siti. Halo Bu Erda, udah berapa hari kok susah kali dicari Ibu Erda ini. Ya Ini Allah, baru nongol Ibu Erda, saya udah kangen. Saya ini kayaknya aduh nggak tahu Bu Erda. Ya Allah. kenapa Bu Siti? Saya ngelihat Bu Siti tuh dari kemarin, kenapa ya mukanya kayak merengut, kayak ada beban gitu ya. Kayaknya bukan saya ini sedikit ada mengganjal hati saya, nggak semangat, kayak berpikiran gitu. Kayak mana ini cara menyelesaikannya atau gimana nih? Saya butuh dukungan. Aduh, gimana Bu ya? Aduh Bu Siti, jadi muka murungnya dalam beberapa hari ini karena ada sesuatu yang dipendam rupanya ya. Iya Bu. Siti berhubung hari ini saya punya waktu luang ya, saya punya waktu yang sangat panjang hari ini. Kita boleh berbincang-bincang sedikit lebih lama ya, supaya unek-unek yang ada di dalam hati Bu Siti bisa diceritakan ke saya dan saya bisa bantu Bu Siti untuk mencarikan solusinya. Nah, Bu Siti, apa yang ingin Bu Siti capai dalam pembicaraan kita hari ini? Setelah kita nanti bincang-bincang Bu, berdiskusi ini saya ingin ada solusi gitu dan satu lagi ada yang menyemangati, saya ini Bu, gitu Bu maksudnya. Nah, Bu Siti, sebenarnya apa masalah yang membebani Bu Siti dalam hari ini? Gini Bu, kan ini semester baru Bu, tahun barulah, ajaran barulah ini. Jadi kebetulan siswa kami ini di sekolah saya itu Bu, yang dulu 10 kelas sekarang udah menurun menjadi 9 kelas Bu. Jadi aturan pemerintah PP nomor saya udah lupa nomor berapa Bu, bahwa di atas 9 kelas rombel itu diakui wakil kepala sekolah karena saya di SMP ini Bu, diakui wakil kepala sekolah itu 2 orang Ibu. Namun karena di bawah kelasnya di bawah 10 kelas, cuman 9 kelas, jadi hanya diakui wakil kepala sekolahnya 1 orang Ibu. Namun saya pada tahun yang lalu itu Ibu hanya
ini Bu, maksudnya 10 kelas, namun saya diberi amanah oleh kepala sekolah menjadi waka kurikulum dan teman saya satu lagi waka kesiswaan. Dan kebetulan, teman saya satu lagi waka kesiswaan ini maklumlah Bu, udah tua, bukan kita bilang beliau tidak mampu, tapi yang wajar-wajar saja umur sudah 55 tahun, 56 tahun lagi mau pensiun. Jadi saya diamanahkan oleh kepala sekolah diminta bantulah Bu, tetap menjadi kurikulum walaupun di Dapodik atau di EPMM itu kan sudah kita tahu aturannya tidak diakui. Namun saya ini diberikan tugas tambahan berupa yaitu kepala laboratorium Ibu. Namun Wah, saya luar biasa. jadi namun saya bukan masih tetap mengerjakan tugas kurikulumnya seperti biasa. Bagi sekolah saya tetap wakil kurikulum walaupun saya di Dapodik nggak diakui, hanya diakui laboratorium Ibu. Jadi saya bingung ini Ibu, bagaimana saya menyelesaikan 2 tugas tambahan ini sedangkan saya mengajar ini penuh dengan lika-liku lah Bu. Jadi saya bagaimana lah Bu ya, nggak tahu bilang lah Bu. Jadi Bu Siti kalau saya, dengar tadi, berarti masalah Bu Siti sekarang susah dalam membagikan waktu karena tugas tambahannya itu lebih daripada 1 jabatan ya, Bu Siti ya? Iya Antara Bu. di guru mapel, menjadi wakakurikulum, dan juga menjadi ketua laboratorium. Nah, Bu Siti kalau boleh saya tahu sejauh ini, apa yang sudah Bu Siti lakukan untuk menyelesaikan masalah Bu Siti ini? Memang bukan, muncul nih di dalam pikiran saya bukan, ini kalau begini-begini terus, ini tanpa bisa mengatur jadwal atau bagaimana saya akan begini-begini terus. Tapi yang saya mau lakukan ini Bu, saya tetap harus, mengerjakan tugas-tugas yang prioritas dulu yang kira-kira sangat dibutuhkan oleh sekolah, itu yang pertama. Yang kedua, saya harus bisa me-manage waktu, jangan menunda-nunda pekerjaan, apalagi pekerjaan ini adalah sangat diperlukan oleh sekolah saya. Kalau misalnya, ini butuh roster segera, jadi saya harus mengerjakan roster dulu. Dan satu lagi kayaknya, ini harus saya bagi waktu yang betul-betul efisien, sehingga kurikulum tidak terbengkalai, laboratorium tetap terjaga dengan bagus, saya mengajar Bu akan berjalan dengan bagus. Itu rencana saya, Ibu akan saya manage waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi saya kayaknya minta tolong dengan teman saya, yaitu guru daripada guru IPA, untuk membantu saya di laboratorium, me-manage, kegiatan-kegiatan laboratorium sehingga laboratorium tidak akan terbengkalai. Dan kayaknya ini bukan kalau masalah kurikulum ini saya akan lebih bekerja sama kayaknya dengan orang-orang TU karena kurikulum itu lebih mendekati dengan TU dan saya juga harus berkolaborasi juga dengan wakil-wakil kurikulum, wakil kesiswaan gitu Bu, para pembina OSIS juga untuk mendukung saya bagaimana saya mengatur waktu sedemikian rupa sehingga masalah saya bisa terpecahkan dan saya pun semakin semangat dengan double jabatan ini, Ibu. Oke, Bu Siti. Bu Siti sudah, pernah melakukan hal itu sebelumnya? Karena selama ini Bu, maksudnya, tahun-tahun sebelumnya tidak pernah double itu udah berapa hari ini saya minta tolong ya sama kawan saya, konfirmasi ke kepala sekolah, "Bu, bagaimana ini? Saya udah diberi 2 jabatan, apa saya mampu, Ibu?" Tapi alhamdulillah kayaknya Ibu sangat mendukung saya, kawan-kawan saya sangat mendukung saya, sehingga saya pun kayaknya lebih semangat nih. Ini jumpa dengan Ibu aja saya, yakinnya minta ampun Ibu, rasanya saya Oke. kalau sakit kepala saya lepas Ibu, Iya, karena kalau kita tumpuk nih di kepala kayaknya Bu, susah untuk kita oke, ungkapkan. baik Bu Siti. Baik Bu Siti, saya paham ini masalahnya. Oke Bu Siti, sebelumnya ini kalau boleh saya tahu ya Bu Siti ya, langkah-langkah apa saja yang sudah pernah Ibu Siti lakukan, untuk, rencana Bu Siti tadi?
Saya sudah maksudnya saya sudah mempelajari dulu, yang pertama tugas yang penting di kurikulum, kemudian tugas yang penting di laboratorium, dan juga saya sudah merekrut, bukan merekrut artinya ada adik-adik, yang masih honor, dan ada adik-adik yang P3K yang kebetulan mereka juga guru daripada IPA. Jadi untuk laboratorium saya mengajak mereka untuk membantu dan saya buat struktur Bu. Ternyata kemarin-kemarin belum saya buat struktur, jadi kayaknya kewalahan kalau saya sendiri. Jadi ketika Ya. udah saya buat susun semua struktur organisasi laboratorium, sehingga ini kayaknya Bu akan berjalan nih Bu. Ada teknisinya, ada yang piket hariannya, itu Bu. Kemudian kalau di kurikulum saya lebih konfirmasi dengan ada teman saya yaitu Bang Marzuki dan teman saya satu lagi Nofri, itu saya saling membantu kayak misalnya ini kan hampir ambil ijazah nih anak kelas 9 Bu. Ini Mhm. saya kolaborasi dengan orang tua ini bagaimana nih saya bilang gitu. Oke, Bu Siti, apa yang membuat Bu Siti yakin ya, kekuatan apa yang Ibu Siti punya sehingga Ibu Siti yakin bahwa rencana Bu Siti ini akan berhasil? Saya yakin Bu, karena mungkin kepala sekolah memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya, pasti bisa dan saya mampu tanpa kita bekerja, tanpa kita semangat, Ya, nggak ada apa-apa Bu. Saya yakin sekali Bu, pasti saya mampu menjalankan 2 tugas ini asalkan saya tetap semangat. Karena kebahagiaan kalau saya lihat bukan kebahagiaan itu milik kita Bu. Jadi kita yang semangatin diri sendiri dan kita yang harus obatin ini motivasi ini dan saya tiap oke. malam Bu agar badan saya nggak lelah kayaknya saya harus minum vitamin nih Bu. Kalau belum dicoba, ya berarti kita, apa ya, kalau kita belum coba, kita belum memulai, ya pasti tidak tahulah keberhasilannya berhasil atau tidak ya, Bu Siti ya. Iya Bu. Tapi saya lihat ini Bu Siti sudah sangat yakin, masalah yang Bu Siti hadapi bisa diselesaikan sesuai dengan rencana yang sudah Bu Siti, susun gitu ya. Ya Bu, insya Allah Bu. Bagus sekali Bu Siti, rencananya ya. Kemudian Bu Siti, untuk mencapai rencana tersebut, apa komitmen yang Bu Siti susun di sini? Nah, itu Bu, saya udah ada nih dalam pikiran saya Bu nih, saya harus komitmen nih mengatur waktu dulu yang tepat. Iya, Mengatur waktu, memanage waktu sehingga pekerjaan semua terjalankan. mhm, Baik itu mengajar, baik itu kurikulum, baik itu laboratorium, kita atur manajemennya yang begitu bagus dan semoga tujuan saya ini Bu, tujuan sekolah juga tercapai dengan keinginan kita semua Bu. Ini iya, mudah-mudahan Bu, saya akan bertanggung jawab, ya. lebih semangat, mandiri dalam menjalankan tugas karena kepercayaan itu nggak datang 2 kali, Wah, luar biasa nih. sekali datangnya. Mudah-mudahan ini semua terinspirasi buat saya ke depan. Mana tahu bukan kita lebih parah lagi dari ini lagi, mana tahu nanti kita ditaruh ke Pulau Aceh atau bagaimana resikonya, bagaimana. Ini masih kecil kok saya rasa Bu ya. Tapi saya plong hari ini Bu, udah jumpa dengan Ibu, Iya, Bu motivasi Siti. Ibu, saran-saran Ibu, Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu sehingga saya muncul di pikiran saya ini Bu. Iya. Oh, berarti saya harus ada ide nih, harus ada harapan, harus ada komitmen gitu, Bu. Oke, Jadi baik Bu saja, Siti. Ibu. Nah, Bu Siti saya ingin tahu nih, bagaimana perasaan Bu Siti setelah kita bincang-bincang sekian lama tadi? Alhamdulillah, Bu, kayaknya saya bukan makin bahagia nih lihat Ibu lagi yang begitu semangat memberikan arahan kepada saya, mendukung katanya, mendukung motivasi saya, kayaknya perasaan saya bahagia, senang. Mhm. Alhamdulillah nih kayaknya lepas nih beban hari ini nih, Bu. Kayaknya kok jumpa dengan Ibu saya rasanya senyum selalu nih, Bu, nih. Baik, tahu nomor HP saya kan? Tahu alhamdulillah nanti Ibu kita kalau ada masalah mana tahu nanti saya Oke. ada sedikit-sedikit yang nggak pas atau mau konsultasi dengan Ibu, nanti saya hubungi Ibu, Ibu ya. Izin Ibu ya kalau ada waktu ya saya telepon Iya, Ibu siap, ya. Bu Siti, siap. Nah, kira-kira Bu Siti, sudah plong belum?
Alhamdulillah Bu, kayaknya nggak ada masalah lagi nih, luar biasa nih Bu nih. Saya pokoknya jalankan sesuai rencana itu, yang penting saya ada dorongan. Ini dari Ibu Erda dorongannya 100% nih. Saya yakin nih Bu, saya pasti bisa Saya, dan saya siap mampu. menjadi pendengar yang baik Bu Siti. Baik, Ya Bu alhamdulillah Siti Bu. ya. Makasih banyak Bu, udah meluangkan waktu buat Sama-sama saya Bu Ibu. Siti, alhamdulillah sekali saya, berdoa semua yang sudah Bu Siti rencanakan bisa dijalankan dengan mudah, eee, semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, Ya dan tetap Bu. menjaga kesehatan, berbagi waktu dengan baik, lakukan yang apa tadi, yang sangat penting dulu ya Bu Siti ya. Ya 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 Bu, yang Luar penting dulu. biasa Bu Siti, mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Ya, baik Baik Bu Bu. Siti.